Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 18 ya, di bulan 6 2024. Dan seperti biasa, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya, dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan di 1,5% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index tampaknya masih bergerak di situ-situ aja ya. Di poin 55 guys, masih di area netral. Dan ini mengindikasikan ya bahwa transaksi yang terjadi pada Bitcoin bisa dibilang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah guys ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir ya, untuk Bitcoin mengalami penurunan ya meskipun tipis di 0,84%. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kemarin ada penurunan dan sesuai dengan yang sudah kita prediksikan ya, dan harganya mencoba retest di time frame daily untuk MA20 guys. Nanti kita akan coba cek untuk lebih lanjut ya. Dan begitu juga untuk Ethereum mengalami penurunan ya di 3,15% karena mungkin adanya ketidakpastian ya untuk ETF spot Ethereum yang bisa dibilang masih belum ada kabar terbaru ya untuk kelanjutannya bagaimana. Dan juga untuk beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini memang ada penurunan ya dan cukup bervariasi, bahkan lebih parah ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Seperti halnya ada Shiba Inu yang turun di 10%, kemudian Avalanche di 8% dan beberapa altcoin yang lain cukup bervariasi ya, dan rata-rata perubahannya di atas 5% guys ya. Kalian bisa cek sendiri di Coin Market Cap. Kemudian kalau kita lihat untuk lebih jelasnya ya untuk pergerakan harga Bitcoin seperti yang sudah kita informasikan kemarin, ada kalanya ya kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga di time frame daily menunjukkan ada retest ya di harga sekitar $65.000 ya. Meskipun sekarang sudah ada pembalikan arah yang masih belum signifikan ya. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk time frame weekly memang cukup buruk ya. Kalau ini menurut saya pribadi ya. Untuk pola yang terbentuk di sini ada double top. Nah, di sini topnya ya. Jadi double top ini biasanya akan ada efek yang cukup buruk ya, mengingat dari histori-histori sebelumnya ya. Tapi ini juga tidak seperti itu terus ya. Ada kalanya sesuai dengan histori dan ada kalanya tidak guys. Dan bisa saja di harga atau bertepatan dengan MA20 di time frame weekly ini bisa menjadi salah satu support yang bisa kita jadikan acuan ya untuk mengambil posisi seperti yang terlihat di sini ya, dimana MA20 ini menjadi titik support yang cukup kuat guys ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan nanti kita akan pantau bareng-bareng ya, dan kita juga akan mencoba mencari tahu untuk informasi-informasi terbaru di seputar Bitcoin ini agar kita bisa mengambil langkah lebih awal ya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa kita prediksikan ke depannya guys. Oke. Dan seperti biasa ya, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik di sini guys ya. Yang pertama kita lansir dari harianbitcoin.com. Nah, di sini diinformasikan bahwa untuk dana aset digital ini memang mengalami ada sedikit guncangan yang besar ya di tengah sikap hawkish yang di-trigger ya oleh keputusan The Fed kemarin guys, khususnya untuk digital aset ya. Nah, di sini berdasarkan laporan ya dari CoinShares yang menandai adanya arus keluar sebesar $600 juta ya yang terkonsentrasi pada Bitcoin dengan sekitar $621 juta telah keluar ya. Dan pergeseran sentimen investor ini juga telah mendorong adanya arus masuk sebesar $1,8 juta ke dalam posisi short Bitcoin ya, yang mencerminkan poros strategis di antara para trader ya. Nah, di sini sementara itu ya, mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, LDO dan juga XRP ini justru melawan tren ya, dan secara kolektif menarik arus masuk sebesar $16 juta yang menunjukkan reaksi yang beragam di berbagai aset digital secara regional. Amerika Serikat juga menanggung beban terbesar dari arus keluar yang kehilangan sekitar $565 juta guys. Sentimen ini juga terjadi di Kanada, Swiss dan juga Swedia yang juga mengalami penarikan modal ya. Dan sebaliknya, Jerman mengalami arus masuk sebesar $17 juta yang mengindikasikan dampak yang bervariasi dari keputusan FOMC di berbagai pasar ini guys. Dan fluktuasi baru-baru ini pada dana aset digital dan produk yang diperdagangkan di bursa atau exchange ya, menekankan sensitivitas kendaraan investasi ini terhadap perubahan kebijakan moneter, dan ketika dana menyesuaikan kepemilikan dan ETP mencerminkan perubahan ini dan kemampuan pasar untuk bereaksi dengan cepat terhadap sinyal ekonomi menjadi jelas. Dan landscape ini menuntut investor untuk tetap waspada terhadap tren ekonomi global agar dapat menavigasi perairan yang bergejolak di hal ini ya secara efektif guys.
Jadi intinya untuk efek dari FOMC kemarin ini tampaknya masih berlanjut ya hingga sekarang, dan terlihat dari weekly crypto asset flow, kalian bisa cek sendiri ya di CoinShare seperti yang terlihat dalam bagian di sini guys. Oke, selanjutnya kalau kita lansir dari harian Bitcoin Magazine ya, di sini diinformasikan bahwa untuk bursa saham terbesar di Australia ini menyetujui guys untuk ETF Bitcoin pertamanya guys. Nah ini semakin menarik ya. Dan pasar saham terbesar di Australia ini yaitu Australian Securities Exchange atau ASX ini menyetujui untuk ETF Bitcoin pertama di platformnya pada tanggal 20 Juni. Dan penerbitnya adalah VanEck, dan instrumen tersebut akan dijuluki VanEck Bitcoin ETF atau VBTC. Keputusan bursa dalam hal ini muncul ya setelah kesuksesan untuk ETF Bitcoin di Amerika Serikat ya, dan di mana 11 instrumen semacam itu telah terdaftar sejak Januari kemarin, dan Hong Kong juga meluncurkan ETF Bitcoin setelah Amerika Serikat ini guys. Arian Neiron sebagai CEO dan juga Direktur Pelaksana di VanEck Asia Pasifik juga mengatakan ya, di mana untuk permintaan untuk akses ke Bitcoin melalui kendaraan yang terdaftar dan diperdagangkan di ASX ini telah meningkat, dan banyak para kliennya ya ini telah memberitahu mereka bahwa klien mereka telah diposisikan untuk memiliki alokasi yang siap untuk diinvestasikan guys. Australia telah memiliki ETF Bitcoin Spot, dan yang pertama kali itu diluncurkan di Australia adalah Global X21 Shares Bitcoin ETF atau ABTC ya, milik Grayscale tentu saja, yang diluncurkan pada April 2022. Dan baru-baru ini monokrom Bitcoin ETF IBTC juga telah disetujui dan mulai diperdagangkan pada tanggal 4 Juni di bursa saham terbesar kedua di Australia yaitu bursa CBOE Australia. Dan ini semakin menarik ya, yang artinya untuk kedepannya nanti ya kemungkinan besar untuk ETF Bitcoin Spot ini akan melebar ya, atau akan ekspansi di luar Eropa ataupun mungkin di luar Amerika ya, dan itu sudah dipelopori di Hong Kong dan sekarang di Australia, dan tidak menutup kemungkinan ya suatu hari nanti mungkin akan ada di Jakarta kalau seandainya pemerintah ini sudah mulai terbuka dengan aset digital khususnya untuk Bitcoin ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya. Ini semakin menarik ya. Dan masih dari Bitcoin Magazine ya, diinformasikan juga di sini bahwa untuk Bitcoin ini kemungkinan akan ada roll up ZK-nya guys, atau roll up berbasis zero knowledge. Nah ini menarik ya, dan ini dilansir dari percakapan dengan Orkun Kilik, pendiri dari Citrea, mengenai keamanan dan penskalaan Bitcoin menggunakan roll up zero knowledge. Jadi dalam episode ini ya, kru membahas tentang membangun roll up ZK pertama di Bitcoin dengan Orkun dari Citrea. Roll up ini adalah sebuah teknologi baru yang menjanjikan ya untuk meningkatkan kegunaan Bitcoin, memungkinkan peningkatan skalabilitas berbeda dengan tetap menjaga keamanan infrastruktur dari Bitcoin itu sendiri. Roll up adalah blockchain yang menggunakan blockchain lain sebagai lapisan ketersediaan data, kata Orkun dengan tegas. Nah di sini memang banyak elemen lain yang dipertimbangkan dalam desain roll up ya, tetapi ia percaya bahwa elemen-elemen tersebut seharusnya tidak menjadi bagian dari definisi guys. Nah di sini untuk motivasi dari Citrea di balik pembuatan roll up zero knowledge pada Bitcoin ini berasal dari keamanan Bitcoin yang tak tertandingi ya, dan resistensi terhadap sensor. Dan terlepas dari kekuatan ini, Bitcoin memiliki keterbatasan dalam ukuran blok dan kemampuan script. Kemudian Citrea juga mencoba untuk mengatasi keterbatasan ini melalui modularitas dengan membangun roll up, dan para pengembang ini dapat menyesuaikan stack mereka ya untuk membuat berbagai aplikasi seperti roll up pembayaran, roll up game, dan juga roll up AVM. Dan fleksibilitas ini memungkinkan pengoptimalan yang berbeda yang dapat menskalakan blockchain tanpa memerlukan perubahan pada protokol intinya, dan kombinasi dari berbagai layanan yang berbeda menjadi lahan subur untuk eksperimen yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya guys. Dan inovasi dari Citrea ini adalah menggunakan Bitcoin sebagai lapisan ketersediaan datanya, dan berkat perubahan historis seperti Segwit dan juga Taproot, maka para pengembang ini menemukan cara-cara baru untuk menuliskan data dalam transaksi Bitcoin. Dan hal ini itu memungkinkan untuk menggunakan Bitcoin sebagai lapisan ketersediaan data untuk roll up. Untuk memindahkan Bitcoin masuk ya dan keluar dari sistem, Citrea ini telah membangun Clementine sebagai pasak dua arah berbasis BitVM yang secara optimis memverifikasi bukti dari zero knowledge ini guys. Dan mekanisme ini menggabungkan bukti-bukti dari Bitcoin, mengurangi kebutuhan akan penyelesaian yang sering, dan meningkatkan keamanan. Evolusi untuk bridge Bitcoin ini telah mengalami pergeseran ya dari bridge ambang batas
pembatas kustodian dan juga federasi ke jembatan keamanan ekonomi kripto modern. Dan jembatan untuk federasi ini mengandalkan konsensus mayoritas dalam sebuah komite, sementara jembatan ekonomi kripto seperti STAC atau TBTC ini menggunakan aset yang dipertaruhkan untuk memastikan sekuritasnya ya atau keamanannya guys. Akan tetapi untuk Clementine ini mengambil langkah lebih jauh dan ia menggunakan pendekatan optimis yang terinspirasi oleh BitVM untuk memverifikasi bukti ZK yang hemat biaya dan aman. Dan pendekatan ini memungkinkan agresi bukti membuat proses menjadi efisien dan terukur guys. Intinya dengan adanya roll up ini ya, jika memang suatu saat nanti untuk Bitcoin ini bisa dibuatkan untuk zero knowledge roll up ya, maka tentu saja ini akan membuat khususnya ya dari segi gas fee ataupun dari penskalaan Bitcoin ini bisa lebih ditingkatkan dan gas fee-nya akan lebih murah ya karena tidak terlalu banyak menggunakan resource. Dan yang menjadi pertanyaan saya ya, kalau seandainya ini diterapkan pada Bitcoin, maka keaslian atau originalitas ya dari Bitcoin itu mungkin akan sedikit tercoreng ya, dan mungkin akan berubah ke bentuk yang lain yang mungkin sudah tidak seperti aslinya guys ya. Ini terserah dari pendapat kalian masing-masing ya. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat sekali guys. Dan yang lebih menarik lagi di sini guys ya, masih dari Bitcoin Magazine, dimana untuk proof of stake dari Bitcoin ini apakah bisa terrealisasi. Nah ini menjadi salah satu berita yang cukup menarik juga ya belakangan ini, dimana ada beberapa diskusi yang mempertanyakan ya apakah proof of stake ini bisa diterapkan di Bitcoin guys. Nah di sini ada wawancara dengan Willem Scroor dari Botanics Labs untuk membahas Spider Chain yang merupakan sidechain proof of stake pada Bitcoin. Wow, ini menarik sekali guys. Jadi dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Bitcoin Magazine, Shinobi duduk bersama Willem Scroor dari Botanics Labs untuk mendiskusikan kemajuan dan visi di balik Spider Chain yang merupakan solusi penskalaan inovatif yang akan segera dirilis ke publik. Dan terlepas dari banyaknya perhatian yang tertuju pada solusi lapisan lain seperti BitVM dan Rollup, dan tim di Botanics ini telah dengan mantap ya meletakkan dasar untuk jaringan terdistribusi yang mampu mendukung 10.000 node dengan memanfaatkan kombinasi unik dari mekanisme multisig dan juga bukti kepemilikan atau proof of stake. Nah untuk gambaran secara umumnya, Scroll ini mendeskripsikan ya bahwa Spider Chain ini sebagai jaringan multisig yang terdesentralisasi, yang konsepnya itu mirip dengan Lightning Network tetapi menggunakan arsitektur yang berbeda. Jaringan multisig yang terdesentralisasi ini membentuk tulang punggung dari Spider Chain yang memastikan keamanan aset yang disimpan ke platform, dan Spider Chain ini menggunakan Ethereum Virtual Machine ya atau EVM sebagai lingkungan eksekusi dan mengamankannya menggunakan mekanisme proof of stake yang baru dan meningkatkan keamanan dan desentralisasi jaringan. Dan desain ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang biasanya terkait dengan solusi lapisan layer 2 ya. Nah, terutama ada di Ethereum yang seringkali mengalami keterentanan untuk sentralisasi dan juga keamanan. Arsitektur untuk Spider Chain ini memprioritaskan desentralisasi dan juga keamanan melalui integrasi unik mekanisme multisig dan juga proof of stake. Membangun lapisan konsensus proof of stake di atas sistem proof of work atau POW ya dari Bitcoin ini dapat mengatasi banyak masalah yang ada pada sistem proof of stake murni. Nah, di sini si Willem yang pernah menjadi seorang maksimalis untuk proof of work ini menjelaskan manfaat dari pendekatan hibrida ini guys, dan kombinasi proof of stake dan juga proof of work juga memecahkan masalah keamanan yang berkaitan dengan pengacakan dan juga finalitas. Integrasi ini memungkinkan Spider Chain untuk mewarisi finalitas Bitcoin yang semakin memperkuat model dari keamanannya guys. Intinya ini semakin menarik ya kalau kita lihat perkembangan dari Bitcoin khususnya untuk ekosistemnya ya. Akan banyak hal-hal baru yang berhubungan dengan Bitcoin ini, dan apakah suatu saat nanti Bitcoin ini akan menggunakan atau akan di-upgrade seperti halnya Ethereum yang dari proof of work menjadi proof of stake. Ini juga menjadi salah satu pembahasan yang lagi ramai juga ya di kalangan para pecinta kripto guys, dan memang ada yang pro dan juga ada yang kontra tentang hal ini karena pasti akan ada baik buruknya ya dari Bitcoin itu sendiri. Yang tentu saja ya seperti yang kalian tahu, Bitcoin ini dianggap sebagai emas digital, dan kalau aja untuk teknologi ataupun jaringan blockchain Bitcoin ini diutak-atik ya sehingga menghilangkan originalitas dari Bitcoin itu sendiri, maka secara tidak langsung hal ini bisa mengurangi ya value dari Bitcoin itu sendiri guys, yang bisa dibilang sudah tidak asli lagi ya, kayak gitu intinya. Tapi semua terserah ya untuk pendapat kalian, apakah kalian setuju dengan perkembangan ekosistem dari Bitcoin itu sendiri atau kalian justru lebih prefer dengan keaslian Bitcoin seperti
apa adanya yang tentu saja mempunyai value yang berbeda ya dari kripto-kripto yang lain, karena tentu saja sebagai komunitas ini akan menjadi salah satu elemen ya yang sangat berpengaruh sekali terhadap ekosistem suatu project ya, khususnya untuk project-project kripto. Dan perkembangan dalam hal-hal semacam ini akan semakin menarik ya untuk kedepannya nanti, dan kita akan pantau bareng-bareng ya kejutan-kejutan apa lagi yang akan terjadi di dunia perkriptoan ini guys. Dan tentu saja kita akan selalu mencoba untuk memberikan informasi yang selalu update buat teman-teman semua, karena untuk berita-berita yang signifikan itu akan tidak setiap hari ada ya. Intinya untuk sementara kita masih memantau ya untuk Bitcoin ini nanti akan dibawa kemana, dan meskipun ada penurunan dari harga Bitcoin itu sendiri, ini wajar kalau menurut saya pribadi ya. Dan kita akan pantau nanti untuk kembangan selanjutnya dari analisa secara teknikal ya, untuk pola yang terbentuk nanti seperti apa, dan kemungkinan ataupun probabilitas yang akan terjadi dari pola yang terbentuk tersebut nanti akan seperti apa. Oke, jadi kalian stay tune dari sini. Oke. Dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter, dan juga untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di akun Telegram ya. Kalian mampir aja di situ. So, seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.